Selamat malam Bapak Ibu. Kali ini renungan saya yang akan saya bawakan adalah tentang anak-anak Tuhan yang bijaksana. Ya, dapat dibaca di dalam Matius pasal 7, 24 sampai 36 dan Efesus pasal 5, 15, 17. Bapak Ibu, kalau berbicara tentang kebijaksanaan, semua orang itu dituntut. Apalagi kita orang percaya, kita harus berjalan dalam kebijaksanaan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bijaksana sendiri adalah berbicara tentang ini ya. Ini. Bijaksana sendiri adalah berbicara tentang bagaimana suatu tindakan dia itu cermat, teliti, tentu saja pandai dalam menghadapi kesulitan. Dan orang ini pasti adalah orang yang tanggap, karena dia tahu kapan harus maju, kapan harus mundur. Tetapi orang bijaksana di dalam firman Tuhan adalah orang yang menggunakan hati nuraninya, yaitu dia melihat dengan mata hati, bukan dengan mata fisik saja. Dan yang pasti orang bijaksana ciri-cirinya adalah ini yang pasti ya, IQ-nya tinggi, emotional intelligence-nya baik sekali. Karena dia dapat mengendalikan emosinya dengan baik dan tidak terjebak pada meluap emosional yang tinggi. Kita dapat melihat di dalam sosmed seorang ayah yang menyuruh seorang anak minta maaf ya dengan cara menggonggong. Itu adalah sifat yang tidak bijaksana dan ujung-ujungnya berakibat pada urusan hukum. Saya bisa ambilkan contoh ilustrasi, yaitu dengan 3 orang yang ingin menyeberang di jalan. Bagaimana orang ini? Orang pertama, ketika dia mau menyeberang, dia itu percaya, mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti tolong, sehingga ketika jalannya ramai, tidak usah oleh kanan kiri, dia menyeberang. Yang terjadi adalah apa? Pasti adalah tidak selamat. Orang ini bisa disebut sebagai orang ceroboh. Nah, yang kedua, orang juga mau menyeberang. Dia juga berdoa dulu, Tuhan tolong aku. Lalu dia lupa sama ajaran bapaknya, bagaimana jurus-jurus menyeberang itu. Sehingga ketika dia mau menyeberang, dilihat jalannya sepi, dia tidak mau menyeberang. Tetapi ketika lalu lintas ramai, dia menyeberang. Yang terjadi adalah kecelakaan dan bisa-bisa tidak selamat. Ini adalah orang bodoh. Dan yang ketiga, orang ini ketika mau menyeberang, dia juga berdoa dulu, ya Bapak tolong aku. Tidak lupa, dia adalah orang yang mengingat pelajaran bapaknya. Dia ingat, sehingga ketika menyeberang pasti apa? Selamat, karena dia sepi, dia menyeberang. Ketika lalu lintas ramai, dia tidak menyeberang. Ini adalah orang yang bijaksana. Jadi kalau berbicara tentang bijaksana, itu adalah orang yang tidak emosional, tidak berasa kusut. Dia mengerti apa yang dilakukan, apa yang akan dikerjakan. Bapak Ibu, hal ini, ilustrasi saya ini sama dengan cerita perumpamaan oleh Tuhan Yesus yang diambil di dalam Matius 7 ayat 24, 26, yaitu tentang orang bijaksana dan orang bodoh. Bapak Ibu, perumpamaan ini adalah orang bijak itu membangun rumah di atas batu, tapi orang bodoh membangun rumah di atas pasir. Yang mempunyai arti seperti dikatakan adalah orang bijaksana adalah orang yang mendengarkan dan melakukan perkataan Tuhan, yaitu firman. Dan orang bodoh adalah orang yang mendengarkan tetapi mengabaikan firman Tuhan. Itu adalah sifat yang tidak boleh bagi orang percaya. Hal bijaksana dapat kita baca di dalam Efesus pasal 5. Tetapi yang akan saya baca adalah ayat 15, 16, 17. Bapak Ibu bisa sama-sama membacanya, yaitu sama-sama 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena
hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan ketika kita baca ayat selanjutnya adalah hendaklah kamu hidup penuh Roh Allah, Roh Kudus ya. Artinya orang bijaksana itu dia itu mengerti kehendak Tuhan karena menghidupi roh yang ada di dalam dirinya. Nah, kehendak Tuhan itu kita tahu apa kehendak Tuhan. Melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, kita mengerti jalan salibnya, yaitu bagaimana seorang Tuhan dia mau menjadi manusia, mengosongkan dirinya, tetapi di dunia dia ditolak, dihina, disiksa, akhirnya di dalam penderitaan sampai mati di kayu salib. Lalu kita juga harus mengerti kenapa dia bangkit pada kematiannya. Itu menunjukkan bahwa Allah begitu besar, dia mengasihi semua manusia ciptaannya untuk dapat selamat, yaitu kasih setianya yang begitu besar. Patutkah kita orang percaya dapat sombong? Ketika kita melihat Tuhan Allah aja, dia rela rendah hati mau melakukan salib itu. Selayaknya orang percaya tidak boleh sombong ataupun sok-sokan ketika mereka kaya, ketika mereka pandai, ketika mereka sehat dan lain-lain. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita di dalam penderitaan, di dalam kesesakan, atau ketika kita sumpah ya, lalu kita menanyakan keberadaan Allah, lalu kita juga bertanya apakah Allah itu baik, itu juga bisa disebut kesombongan Bapak Ibu. Jadi berhati-hatilah di dalam penderitaan, sebab seorang percaya dia harus hidupnya selalu bersyukur dengan apa yang ada, baik selama musim kehidupannya senang susah, dia tahu Tuhan ada di pihaknya. Oleh sebab itu berbicara bijaksana, bijaksana itu adalah mengenai bagaimana mengerti kehendak Tuhan dan berjalan dalam kekuatannya. Bapak Ibu, ketika kita dapat berlaku bijaksana, maka kita harus hidup. Ada dua hal yang dapat kita lakukan sebagai orang percaya. Satu, kita harus bijak dengan apa yang ada pada diri kita. Ya, kita meskipun memiliki pasangan, memiliki keluarga, harta, serta kesehatan yang baik, semuanya di dunia ini adalah sementara. Sedangkan orang bijaksana itu mencari juga, terus berusaha mencari warisan surgawi. Lalu yang kedua, dia juga harus bijak menyikapi apa yang ada di dalam kekacauan, baik hidupnya maupun kekacauan di dunia ini. Sebab setiap peperangan ataupun wabah penyakit sampai menjadi pandemi dunia, di dalamnya ada peran spiritual di dalam. Sebab sehingga kita tahu di dalam Efesus pasal 6, sebab dikatakan bahwa kita tidak hanya melawan pemerintah, penguasa dan penghulu-penghulu dunia gelap, kita juga melawan roh-roh di udara yang tidak kelihatan. Karena sekarang kita tahu di setiap konflik hidup kita, kekacauan hidup kita dan kekacauan di dunia ini, maka kita harus menguatkan apa Bapak Ibu? Roh kita. Ya, dengan cara apa? Kita berdoa, berpuasa, dan tidak lupa ini yang terpenting, belajar kebenaran firman-Nya, agar langkah kita itu tepat dan tepat, sehingga kita ini dapat menikmati apa yang ada di dalam firman, yaitu Matius 25 ayat 1 sampai 13 tentang perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Dan kita tidak akan menjadi 5 gadis bodoh yang lenteranya mati Bapak Ibu, tetapi lenteranya kita menjadi 5 gadis bijaksana yang lenteranya terus menyala sampai ketika dibuka pesta perkawinan anak domba, kita turut masuk di dalamnya. Jadi bijaksana bagi orang percaya adalah bukan tentang harta kekayaan, tapi berbicara tentang orang bijaksana pasti menerima keselamatan. Kesimpulan daripada renungan saya yaitu orang bijaksana adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan, karena ada roh Allah yang kuat di dalamnya, sehingga mengerti proyek Allah yang besar dalam
keselamatan manusia ciptaannya, yaitu hidup kekal. Sekian, terima kasih.